Halo Sobat ATR BPN, salam hangat dari Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara. Tahukah kamu, bandara adalah hasil kegiatan pengadaan tanah loh. Sini, aku bantu jelaskan lebih lanjut. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Hal ini dilakukan untuk penyediaan tanah bagi pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat. Pengadaan tanah umumnya digunakan untuk pembangunan jalan tol, jembatan, pelabuhan, bandar udara, dan sebagainya. Ada 4 tahapan dalam proses pengadaan tanah, yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyerahan. Pertama, kita bahas tentang tahap perencanaan ya. Tahap perencanaan. Tahap perencanaan merupakan tanggung jawab dari instansi yang memerlukan tanah dengan melibatkan Kementerian ATR BPN. Instansi yang memerlukan tanah harus menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT). Isi dari dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) sedikitnya harus memuat terkait maksud dan tujuan rencana pembangunan, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, prioritas pembangunan nasional atau daerah, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, perkiraan nilai tanah, rencana penganggaran, dan preferensi bentuk ganti kerugian. DPPT kemudian diajukan kepada gubernur atau bupati atau wali kota dan berlaku 2 tahun setelah ditetapkan. Selanjutnya, tahap kedua yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan. Setelah diterimanya DPPT oleh gubernur, dalam jangka waktu paling lama 5 hari, gubernur membentuk tim persiapan. Tim persiapan beranggotakan bupati atau wali kota, perangkat daerah provinsi terkait, instansi yang memerlukan tanah, instansi pertanahan, dan instansi terkait lainnya jika diperlukan. Tim persiapan bertugas untuk melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan, melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan, menyiapkan penetapan lokasi pembangunan, melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh gubernur. Pemberitahuan rencana pembangunan dilakukan dalam waktu paling lama 3 hari sejak dibentuknya tim persiapan. Pemberitahuan rencana pembangunan dilakukan secara langsung melalui sosialisasi, tatap muka, dan surat pemberitahuan serta dilakukan secara tidak langsung melalui media cetak dan media elektronik. Pemberitahuan rencana pembangunan memuat informasi mengenai maksud dan tujuan rencana pembangunan, letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan, tahapan rencana pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, informasi lainnya yang dianggap perlu. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data awal, pihak yang berhak, dan objek pengadaan tanah. Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan dituangkan dalam bentuk daftar sementara yang berisi data perkiraan dan hanya digunakan sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan. Konsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan oleh tim persiapan di kantor kelurahan atau desa atau kantor kecamatan di tempat rencana lokasi pembangunan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dan dihadiri oleh pihak yang berhak yang terkena dampak. Tim persiapan menjelaskan mengenai rencana pengadaan tanah dalam konsultasi publik terkait maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk kepentingan umum, tahapan dan waktu proses penyelenggaraan pengadaan tanah, peran penilai publik atau penilai pemerintah dalam menentukan nilai ganti kerugian, insentif yang akan diberikan kepada pihak yang berhak, objek yang dinilai ganti kerugian, bentuk ganti kerugian, hak dan kewajiban. Dalam hal telah terjadi kesepakatan pada konsultasi publik, maka kesepakatan dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Berdasarkan atas kesepakatan tersebut, instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur atau bupati atau wali kota dilampiri peta lokasi pembangunan.
Tahapan ketiga adalah tahapan pelaksanaan. Mari kita simak pembahasannya. Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan melalui penyiapan pelaksanaan, inventarisasi dan identifikasi, penetapan nilai, musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian, pemberian ganti kerugian, pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus, penitipan ganti kerugian, pelepasan objek pengadaan tanah, pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah, pendokumentasian data pelaksanaan pengadaan tanah, pengambilan ganti kerugian. Ketua Pelaksana Pengadaan membentuk satuan tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan tanah. Satuan tugas terdiri dari Satuan Tugas A yang membidangi pengumpulan data fisik objek pengadaan tanah dan Satuan Tugas B yang membidangi pengumpulan data yuridis objek pengadaan tanah. 2. Inventarisasi dan identifikasi. Satuan tugas melakukan pemberitahuan kepada pihak yang berhak melalui lurah atau kepala desa terkait rencana dan jadwal pelaksanaan pengumpulan data pihak yang berhak dan atau masyarakat yang terkena dampak. Satuan Tugas A melaksanakan pengukuran dan pemetaan meliputi pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi dan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang. Hasil inventarisasi dan identifikasi pengukuran dan pemetaan dituangkan dalam peta bidang tanah. Satuan Tugas B melaksanakan pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Hasil inventarisasi dibuat dalam bentuk daftar nominatif yang digunakan dalam proses penentuan nilai ganti kerugian. Peta bidang tanah dan daftar nominatif diumumkan di kantor kelurahan atau desa, kantor kecamatan, dan lokasi pembangunan. 3. Penetapan ganti kerugian. Jasa penilai diadakan oleh instansi yang memerlukan tanah dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Setelah menerima salinan dokumen perencanaan, daftar nominatif dan peta bidang tanah, penilai melakukan penilaian besarnya ganti kerugian bidang per bidang tanah, meliputi tanah, ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan atau kerugian lain yang dapat dinilai. 4. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian. Musyawarah dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian yang dilaksanakan oleh pelaksana pengadaan tanah, didampingi penilai dan instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang akan digunakan sebagai dasar pemberian ganti kerugian. Apabila tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan atau besaran ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam jangka waktu paling lama 14 hari setelah ditandatangani berita acara hasil musyawarah. 5. Pemberian ganti kerugian. Ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam musyawarah, pelaksana pengadaan tanah mengutamakan pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang. Pemberian ganti kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak dan dibuat dalam berita acara pemberian ganti kerugian. Apabila pihak yang berhak telah diundang 3 kali secara patut tidak hadir pada saat pemberian ganti kerugian, maka pihak yang berhak dianggap menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian. 6. Pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus. Yang dimaksud dengan keadaan khusus adalah keadaan di mana pihak yang berhak membutuhkan uang ganti kerugian dengan segera untuk kebutuhan yang mendesak, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau kepala desa. Kebutuhan mendesak antara lain bencana alam, biaya pendidikan, menjalankan ibadah, pengobatan, pembayaran hutang, dan atau keadaan mendesak lainnya. Dalam hal pihak yang berhak membutuhkan ganti kerugian dalam keadaan khusus, pelaksanaan pengadaan tanah memprioritaskan pemberian ganti kerugian.
Ganti kerugian diberikan paling banyak 25% dari perkiraan ganti kerugian. Pemberian sisa ganti kerugian akan diberikan setelah ditetapkannya hasil penilaian dari penilai atau nilai yang sudah ditetapkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 7. Penitipan ganti kerugian. Instansi yang memerlukan dana mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian dalam bentuk uang kepada Ketua Pengadilan Negeri pada lokasi pembangunan. Penitipan ganti kerugian dilakukan dalam hal 1. Pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. 2. Pihak yang berhak menolak besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan negeri atau Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. 3. Pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya. 4. Objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan, masih dipersengketakan kepemilikannya, diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang, dan atau menjadi jaminan di bank. 8. Pelepasan objek pengadaan tanah. Pelepasan hak objek pengadaan tanah dilaksanakan oleh pihak yang berhak kepada negara di hadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dan dibuat dalam berita acara pelepasan hak objek pengadaan tanah. Dalam pelaksanaan pelepasan objek pengadaan tanah, pihak yang berhak atau kuasanya menandatangani surat pernyataan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak pihak yang berhak terhadap kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah. Menandatangani berita acara pelepasan hak, dan menyerahkan salinan atau fotokopi identitas diri atau identitas kuasanya. 9. Pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah. Objek pengadaan tanah yang telah diberikan ganti kerugian atau ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri atau telah dilaksanakannya pelepasan hak objek pengadaan tanah, hubungan hukum antara pihak yang berhak dan tanahnya hapus demi hukum. Kepala Kantor Pertanahan melakukan pencatatan hapusnya hak pada buku tanah dan daftar umum pendaftaran tanah lainnya. 10. Pendokumentasian data pelaksanaan pengadaan tanah. Pelaksana pengadaan tanah melakukan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, dan penyimpanan data pengadaan tanah. Data pengadaan tanah meliputi peta bidang tanah, daftar nominatif, dan data administrasi. Data pengadaan tanah dapat disimpan dalam bentuk elektronik. 11. Pengambilan ganti kerugian. Ganti kerugian yang telah dititipkan di pengadilan negeri dapat diambil oleh pihak yang berhak dengan surat pengantar dan dokumen pelepasan hubungan hukum yang dibuat oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Tahap terakhir yaitu penyerahan hasil. Yuk, simak pembahasannya. Tahap penyerahan hasil. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah, disertai data pengadaan tanah dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak pelepasan hak objek pengadaan tanah, baik secara bertahap maupun secara keseluruhan. Tugas dan tanggung jawab pelaksana pengadaan tanah berakhir dengan telah ditandatanganinya berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah secara keseluruhan. Nah, itulah kegiatan pengadaan tanah. Mari kita ikut serta aktif demi kepentingan umum.